Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Apa kabar anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah disebut penyakit kardiovaskular. Nah, kardiovaskular artinya adalah hal yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini karena organ sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, ada beberapa faktor risiko yang dapat mengakibatkan seseorang itu mengidap penyakit pada sistem peredaran darah. Misalnya saja seperti kurang berolahraga, kemudian kelebihan berat badan, kemudian merokok, terlalu sering konsumsi alkohol, kemudian stres dan diet yang buruk. Nah, untuk itu penting untuk mengolah kondisi tersebut agar tekanan darah tinggi dan diabetes tidak dapat mempengaruhi risikonya. Nah, selain itu ada beberapa faktor risiko yang bukan diakibatkan oleh pola hidup tidak sehat, melainkan seperti riwayat keluarga, punya penyakit jantung, kemudian stroke, tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, dan etnis tertentu. Nah, pria memiliki resiko lebih besar terkena penyakit pada sistem peredaran darah dibandingkan wanita. Nah, beberapa etnis juga berisiko lebih tinggi untuk mengidap penyakit pada pembuluh darah ini. Nah, macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Yang pertama, hipotensi. Nah, salah satu gangguan organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan adalah hipotensi. Hipotensi itu disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Karenanya, hipotensi juga disebut darah rendah. Tekanan darah yang normal itu berkisar antara 90 sampai 60 dan 120 sampai 80. Nah, kondisi yang disebut darah rendah adalah jika tekanan darah berada di bawah 90 sampai 60. Nah, yang berikutnya hipertensi. Berkebalikan dengan darah rendah ada juga darah tinggi atau hipertensi. Kondisi hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Kondisi itu menyebabkan darah memberikan tekanan berlebihan pada dinding pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Nah, kondisi yang disebut tekanan darah tinggi adalah jika tekanan darah berada pada 130/80 atau lebih. Nah, kemudian anemia. Anemia itu merupakan salah satu gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Nah, kondisi anemia disebabkan oleh kadar hemoglobin dalam darah yang terlalu rendah. Nah, salah satu penyebab kadar hemoglobin yang rendah dalam darah adalah kurangnya asupan zat besi. Nah, yang berikutnya adalah leukemia. Leukemia juga disebut sebagai kanker darah. Kondisi leukemia terjadi ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Nah, jumlah sel darah putih yang tidak terkendali menyebabkan sebagian sel darah putih jadi ganas dan menyerang sel darah merah dan keping darah. Nah, yang berikutnya varises. Kondisi varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh pena. Biasanya varises terjadi pada bagian betis, yaitu terlihat tonjolan berbelok-belok yang warnanya kebiruan. Nah, penyebab varises adalah terlalu lama berdiri atau melakukan aktivitas yang banyak menggunakan kaki. Nah, yang berikutnya jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung atau arteri koronaria. Nah, sehingga pembuluh darah itu jadi tersumbat dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Akibatnya, bisa terjadi gejala seperti sesak napas dan angina atau radang dalam rongga hulu kerongkongan. Nah, yang berikutnya adalah talasemia. Talasemia merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Kondisi talasemia disebabkan oleh bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Akibatnya, pasien talasemia mengalami anemia atau kurang darah. Nah, penyakit berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia juga termasuk gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, darah pasien hemofilia sulit membeku jika terjadi luka. Nah, yang berikutnya aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyakit pada sistem peredaran darah berupa mengerasnya pembuluh darah. Penyakit ini disebabkan oleh diet tinggi lemak yang meninggalkan timbunan lemak di lapisan pembuluh darah. Nah, tumpukan lemak ini bersatu dan membuat arteri menjadi keras dan kurang fleksibel. Nah, aterosklerosis menyebabkan tekanan darah tinggi yang dapat merusak jantung dan ginjal, bahkan stroke. Nah, kemudian angina. Angina merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan berat dan berulang ketidaknyamanan pada dadah dan nyeri. Nah, kondisi ini disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Nah, ini merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian iskemia jantung.
Iskemia jantung itu berarti otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Nah, iskemia pada jantung itu biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasok darah ke otot jantung. Nah, seseorang dengan iskemia jantung biasanya akan mengalami sakit seperti angina dan mungkin merasa seolah-olah mengalami serangan jantung. Nah, kemudian kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi biasanya disebabkan oleh gaya hidup kurang sehat dan pola makanan yang tidak sehat. Nah, beberapa orang juga bisa secara genetik berisiko kolesterol tinggi. Nah, setiap orang memang membutuhkan kolesterol pada tubuhnya. Namun, kolesterol yang terlalu banyak dapat membentuk lapisan tebal di bagian dalam pembuluh darah dan akan menghalangi aliran darah. Penyakit pada sistem peredaran darah selanjutnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung itu disebabkan oleh jantung yang tidak memompah darah ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, kondisi ini akan menyebabkan penderitanya kelelahan, sesak napas, dan batuk. Nah, beberapa penderita gagal jantung sulit melakukan banyak hal seperti berjalan, naik tangga, atau membawa barang-barang. Nah, yang berikutnya adalah stroke. Stroke dapat terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak itu tersumbat oleh gumpalan darah atau bahkan pecah. Nah, kondisi ini akan menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Nah, kondisi ini nantinya akan menyebabkan kerusakan pada otak, kelumpuhan, dan bahkan mematikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi tentang gangguan sistem peredaran darah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.